Malam itu, hujan turun dengan deras, seolah langit ikut menangisi nasib yang sebentar lagi akan menimpaku. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di meja makan, hidangan yang sudah kusiapkan sejak sore, ayam taliwang kesukaan Mas Raka dan sayur asem, sudah dingin. Lilin-lilin aromaterapi yang kunyalakan untuk merayakan promosi jabatannya pun sudah tinggal setengah. Namaku Arumi. Selama 5 tahun ini, aku mendedikasikan seluruh hidupku untuk Raka. Dari saat dia hanya seorang staf biasa yang pergi ke kantor naik motor butut, hingga kini dia diangkat menjadi general manager di perusahaan properti ternama. Aku yang menjahitkan kemejanya, aku yang menyisihkan uang belanja agar dia bisa membeli sepatu pantofel yang layak, dan aku yang selalu memijat kakinya saat dia pulang kelelahan. Suara mobil terdengar memasuki garasi. Jantungku berdebar kencang. Akhirnya dia pulang. Aku segera merapikan daster batikku dan bercermin sekilas. Meski sederhana, aku berusaha terlihat rapi. Pintu depan terbuka. Namun, senyumku yang sudah merekah seketika membeku. Mas Raka tidak pulang sendirian. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita muda dengan gaun merah ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Rambutnya dicat pirang kecoklatan, wajahnya penuh riasan tebal namun terlihat mahal. Tangannya dengan manja menggelayut di lengan Raka. Itu Bella, sekretarisnya. Wanita yang sering diceritakan Raka sebagai bawahan yang cekatan. Mas? Suaraku tercekat. Kenapa dia ada di sini malam-malam? Raka menatapku. Tidak ada kehangatan di matanya. Tatapan yang dulu lembut kini berubah menjadi dingin, merendahkan, dan asing. Dia melepaskan jasnya yang basah dan memberikannya pada Bella, bukan padaku. Duduklah, Arumi. Ada yang harus aku bicarakan, ucap Raka datar. Dia bahkan tidak melirik makanan di meja yang sudah kusiapkan susah payah. Aku duduk dengan tangan gemetar di tepi sofa. Bella duduk di sebelah Raka, menyilangkan kakinya yang jenjang dengan angkuh, menatapku seolah aku adalah kotoran di bawah sepatunya. Mas, ini perayaan promosimu, kan? Aku sudah masak. Lupakan soal makanan murahan itu, potong Raka tajam. Dia merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Dia melemparnya ke atas meja, tepat di hadapanku. Apa ini? Tanyaku, air mata mulai menggenang. Surat gugatan cerai. Kamu tinggal tanda tangan, jawabnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Duniaku runtuh seketika. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di jantungku. Cerai? Tapi kenapa, Mas? Apa salahku? 5 tahun kita? Bella terkekeh pelan. Suaranya terdengar sangat menyebalkan. Duh, Raka, istrimu ini lambat sekali mikirnya ya? Pantesan kamu bosen. Raka menepuk tangan Bella pelan, lalu menatapku dengan wajah penuh jijik. Kalimat selanjutnya yang keluar dari mulutnya adalah belati yang akan selamanya tertancap di ingatanku. Dengar, Arumi. Sekarang aku adalah general manager. Lingkungan pergaulanku sudah beda. Aku butuh pendamping yang bisa membawaku naik, yang bisa diajak bertemu klien kelas atas, yang berkelas. Dia berdiri, merangkul pinggang Bella dengan erat di hadapanku. Aku akan menceraikanmu dan aku akan nikahi sekretarisku ini. Dia lebih pantas mendampingiku dibanding kamu yang kampungan, ucap Raka lantang. Kata, kampungan, itu menggema di ruang tamu kecil kami. Kampungan, bisikku, rasa sakit berubah menjadi rasa tidak percaya. Mas, aku, kampungan, karena aku hemat. Aku tidak beli baju baru supaya kamu bisa beli jas bagus. Aku tidak ke salon supaya kamu bisa traktir teman-teman kantormu biar kamu disukai mereka. Itu pilihanmu, sergah Raka. Lihat dirimu. Daster batik lusuh, wajah berminyak, bau bawang. Bandingkan dengan Bella. Dia wangi, dia pintar, dia tahu cara membawa diri di depan kolega bisnisku. Kalau aku membawamu ke pesta perusahaan minggu depan, aku cuma akan jadi bahan tertawaan. Bella maju selangkah, menatapku dengan senyum sinis. Maaf ya, Mbak Arumi. Cinta itu realistis. Raka butuh wanita yang sepadan. Bukan pembantu rumah tangga sepertimu. Jaga mulutmu, bentakku, emosi mulai naik. Kamu yang jaga sikap. Raka membentakku balik, membela selingkuhannya.
Mulai malam ini, kamu tidur di kamar tamu. Aku dan Bella akan tidur di kamar utama. Rumah ini atas namaku, jadi jangan berani-berani mengusir kami. Aku ternganga. Kamu mau bawa dia tidur di kamar kita? Di atas ranjang pernikahan kita. Kenapa tidak? Sebentar lagi dia jadi istriku. Dan kamu? Raka menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala. Segeralah berkemas. Setelah ketuk palu, aku mau kamu angkat kaki dari sini tanpa membawa sepeser pun harta gono gini. Anggap saja itu bayaran karena aku sudah menampungmu selama ini. Mereka berdua berlalu begitu saja. Bella sempat menoleh dan mengedipkan sebelah matanya padaku dengan penuh kemenangan sebelum mereka masuk ke kamar utama. Kamar yang selama ini kujaga kebersihannya, tempat kami berbagi mimpi, kini dinodai tepat di depan mataku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku mendengar suara tawa mereka dari balik dinding. Suara desahan yang sengaja dikeraskan. Hatiku tidak hanya patah, tapi hancur berkeping-keping menjadi debu. Aku menangis di kamar tamu yang dingin hingga mataku bengkak. Namun, menjelang subuh, tangisan itu berhenti. Rasa sakit itu perlahan memadat, mengeras, dan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Dendam. Mereka pikir aku hanyalah wanita kampung yang bodoh. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa tentang teknologi atau strategi. Raka lupa, sebelum menikah dengannya, aku adalah lulusan terbaik jurusan IT, namun aku memilih menjadi ibu rumah tangga karena permintaannya yang ingin diurus total. Pagi harinya, aku keluar kamar dengan wajah datar. Raka dan Bella sedang sarapan, memakan roti yang aku beli kemarin. Baguslah kalau sudah bangun, kata Raka tanpa menoleh. Minggu depan ada pesta besar perusahaan untuk merayakan keberhasilan proyek baruku di luar kota kemarin. Kamu tidak usah ikut. Aku akan bawa Bella. Proyek luar kota. Otakku berputar cepat. Bulan lalu Raka pamit dinas ke Bali selama seminggu untuk mengurus tender proyek. Dia bilang sinyal di sana susah, jadi jarang memberi kabar. Baik, Mas, jawabku pelan, menunduk. Bagus. Tahu diri itu penting, cibir Bella. Raka melemparkan tablet kerjanya ke meja. Arumi, cas tabletku. Baterainya habis. Jangan buka-buka isinya, ada data perusahaan rahasia. Otakmu nggak akan nyampe. Setelah mereka berangkat kerja dengan mobil yang baru dicuci bersih, aku menatap tablet itu. Data rahasia ya, gumamku. Aku mengambil tablet itu. Raka bodoh. Dia lupa kalau passwordnya adalah tanggal lahirnya sendiri, sesuatu yang dia anggap aku akan selalu ingat sebagai tanda cinta. Aku membuka tabletnya. Bukan data perusahaan yang kucari, tapi galeri dan folder tersembunyi. Insting istri yang tersakiti tidak pernah salah. Tanganku gemetar saat membuka folder bernama My Angel. Di dalamnya, berderet puluhan video dan foto. Video saat mereka di Bali. Video di kamar hotel mewah. Video saat Raka seharusnya sedang meeting tender, tapi ternyata sedang bergumul di ranjang dengan Bella. Mereka merekam aksi bejat mereka sendiri sambil tertawa-tawa. Dasar istri bodoh di rumah pasti lagi nyuci baju. Suara Raka terdengar di salah satu video, disambut tawa cekikikan Bella. Dia mana tahu kita lagi di sini. Darahku mendidih. Wajahku memerah menahan amarah yang meluap. Mereka bukan hanya berselingkuh, mereka menghinaku di sela-sela perzinahan mereka. Aku menyalin semua data itu ke dalam flash disk kecil yang kusimpan di laci. Lalu, sebuah ide gila namun brilian muncul di kepalaku. Raka bilang minggu depan ada pesta perusahaan. Di sana, dia akan mempresentasikan keberhasilan proyek Bali. Biasanya, presentasi itu berupa video dokumentasi perjalanan dinas dan pencapaian proyek yang akan ditonton oleh CEO, komisaris, dan seluruh karyawan. Raka adalah orang yang gaptek soal presentasi multimedia. Dia biasanya menyuruh staf IT kantor, atau dulu dia sering meminta tolong padaku untuk mengedit video presentasinya agar terlihat profesional, tapi dia tidak pernah mengakui itu hasil karyaku di depan bosnya. Sore itu, Raka pulang dengan wajah masam. Arumi, file presentasi untuk pesta minggu depan korup. Staf IT di kantor tidak becus. Kamu kan dulu bisa edit video sedikit-sedikit. Coba perbaiki file ini di laptopku.
Ini dia jalannya. Tuhan membukakan jalan bagiku. Aku memasang wajah polos dan sedikit takut. Tapi Mas, aku kan kampungan. Mana ngerti? Jangan banyak alasan. Kerjakan saja. Ini cuma menggabungkan klip video proyek, bentaknya. Dia meletakkan laptop kantornya. Pokoknya harus jadi bagus. Ini momenku untuk pamer ke Pak Direktur Utama. Baik, Mas. Aku akan buatkan video yang sangat berkesan, jawabku lirih, menyembunyikan seringai tipis. Malam itu, Raka sibuk bermesraan dengan Bella lewat telepon video di kamar. Sementara aku duduk di depan laptopnya di ruang tengah yang gelap. Aku membuka software editing. Aku memasukkan footage, proyek bangunan yang sesungguhnya di menit-menit awal. Grafik yang bagus, musik yang megah. Lalu, tepat di menit kelima, di mana seharusnya adalah klimaks presentasi tentang penandatanganan kontrak. Aku menyisipkan video dari folder My Angel. Bukan sembarang potongan. Aku memilih bagian di mana wajah mereka terlihat sangat jelas, suara desahan mereka terdengar jernih, dan, yang paling fatal, dialog Raka yang menjelek-jelekkan perusahaan dan bosnya sendiri saat sedang mabuk cinta dengan Bella. Bos tua itu gampang dikibulin, yang. Proyek ini dananya aku markup 30%, dia gak bakal sadar. Uangnya buat kita belanja tas Hermes kamu. Itu rekaman suara Raka di dalam video mesum itu. Aku mengeditnya dengan transisi yang halus. Seolah-olah itu adalah bagian dari presentasi. Lalu aku menguncinya, render, menjadi satu file utuh yang tidak bisa diubah lagi tanpa software khusus. Selesai, Mas, kataku 2 jam kemudian. Raka keluar kamar, mengecek sekilas bagian depannya. Oke, musiknya bagus. Grafiknya lumayan. Sisanya aman kan? Aman, Mas. Sangat detail sesuai kegiatanmu di sana, jawabku. Bagus. Minggir, aku mau tidur. Seminggu berlalu dengan siksaan batin. Aku melihat mereka bersiap-siap untuk pesta itu. Raka memakai jas mahalnya, Bella memakai gaun yang sangat terbuka. Mereka tampak seperti pasangan raja dan ratu yang jahat. Kamu jaga rumah, kata Raka sambil menyemprotkan parfum. Jangan lupa, kemasi barangmu. Besok setelah pesta, pengacara akan datang membawa surat resmi cerai. Selamat tinggal, Arumi, ejek Bella sambil melambaikan tangan. Mobil mereka melaju pergi. Aku berdiri di teras. Air mataku sudah kering. Aku mengeluarkan ponselku. Aku memang tidak diundang, tapi aku tahu cara meretas akses CCTV aula hotel tempat pesta itu diadakan, berkat keahlian lamaku. Dan aku juga tahu, sistem audio-visual di sana terhubung ke server yang bisa kupantau. Aku duduk di kursi reyot di ruang tamu, membuka laptop tuaku sendiri, dan menonton siaran langsung dari CCTV hotel itu. Pesta berlangsung meriah. Raka berdiri di podium dengan gagah. Di sebelahnya, Bella berdiri memegang piala penghargaan. Hadirin sekalian, suara Raka terdengar lewat speaker laptopku. Keberhasilan proyek ini adalah hasil kerja keras dan integritas saya. Saya persembahkan video perjalanan proyek ini untuk Anda semua. Layar raksasa di belakang Raka menyala. Semua mata tertuju ke sana. Direktur utama duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Video dimulai. Musik megah, gambar gedung pencakar langit. Raka tersenyum lebar, merasa di atas angin. 3 menit berlalu. 4 menit berlalu. Dan sampailah kita di menit kelima. Di layar raksasa itu, musik orkestra tiba-tiba berganti menjadi suara desahan napas dan ranjang berderit. Gambar gedung berganti menjadi gambar close-up wajah Raka yang sedang berkeringat di atas tubuh Bella di sebuah kamar hotel. Oh, Raka, Suara Bella menggema ke seluruh penjuru aula hotel mewah itu lewat sound system, ribuan watt. Wajah Raka di podium pucat pasi. Senyumnya lenyap. Dia berbalik menatap layar dengan mata melotot. Bella menjerit histeris, menutup wajahnya dengan tangan. Tamu undangan ternganga. Keheningan yang mencekam pecah menjadi keriuhan. Tapi videonya belum selesai. Suara Raka terdengar jelas. Bos tua itu gampang dikibulin, yang. Proyek ini dananya aku markup 30%, dia gak bakal sadar. Kamera CCTV menangkap ekspresi direktur utama.
Wajahnya memerah padam, urat lehernya menonjol. Dia berdiri dan membanting gelas minumannya hingga pecah berantakan. "Raka?" Teriakan bos besar itu terdengar bahkan sampai ke laptopku di rumah. Aku tersenyum puas di ruang tamu yang sepi. "Selamat menikmati pestanya, Mas. Itu hadiah perpisahan dariku yang kampungan ini." Aula Hotel Grand Mahkota yang semula megah dan penuh wibawa kini berubah menjadi neraka bagi Raka dan Bella. Cahaya lampu kristal yang gemerlap seolah menyorot dosa-dosa mereka tanpa ampun. Di layar raksasa LED berukuran 4x6 meter itu, video belum berhenti. Suara desahan Bella masih bersahut-sahutan dengan suara Raka yang dengan sombongnya mengakui korupsinya. "Tenang aja, sayang. Laporan keuangan bulan depan bisa aku manipulasi. Uang proyek jembatan itu lumayan buat DP apartemen baru kita." Kalimat itu menjadi paku terakhir di peti mati karir Raka. "Matikan! Matikan layarnya, bodoh!" Raka berteriak seperti orang gila kepada operator di sudut ruangan. Wajahnya yang tadi putih karena bedak mahal, kini merah padam bercampur ungu karena panik. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras, melunturkan riasannya. Operator yang panik berusaha mencabut kabel, tapi sistem yang sudah kuretas dan kukunci membuat proyektor itu macet dan terus memutar ulang bagian paling krusial, pengakuan korupsi. Bella, yang berdiri di samping Raka, gemetar hebat. Kakinya lemas. Gaun merah yang dia banggakan kini terasa seperti kain kafan. Dia mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan kecilnya, tapi percuma. Ratusan kamera ponsel dari para tamu undangan sudah menyala, merekam setiap detik kehancuran mereka. Kilatan flash, kamera menyambar-nyambar seperti petir. "Jadi ini yang kamu sebut integritas, Raka?" Suara bariton yang berat dan penuh amarah menggelegar, membelah keriuhan. Pak Wijaya, pemilik perusahaan sekaligus orang yang paling dihormati di sana, melangkah naik ke atas panggung. Aura membunuh terpancar kuat dari tubuh pria parubaya itu. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Raka berbalik, tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba meraih tangan Pak Wijaya untuk memohon. "Pak Wijaya, ini fitnah. Ini video rekayasa. Seseorang menyabotase saya. Saya tidak mungkin." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Raka. Begitu kerasnya hingga Raka terhuyung mundur dan hampir jatuh menimpa Bella. Suara tamparan itu menggema lewat mikrofon yang masih menyala, membungkam seluruh ruangan. "Rekayasa?" desis Pak Wijaya, matanya menyalang tajam. "Suara itu, wajah itu, dan detail angka 30% yang kamu sebutkan di video itu cocok persis dengan selisih audit internal yang selama ini saya curigai. Saya diam karena saya percaya padamu, Raka. Saya pikir itu kesalahan sistem. Ternyata kamu maling yang saya pelihara." "Pak, tolong dengarkan saya." Raka bersujud di kaki Pak Wijaya, harga dirinya sudah lenyap tak bersisa. "Saya Vilaf, Pak. Wanita ini, Bella yang menggoda saya. Dia yang minta dibelikan barang-barang mewah." Bella terbelalak. Dia mendorong bahu Raka kasar. "Apa kamu bilang? Kamu yang janji mau nikahin aku. Kamu yang bilang istrimu di rumah bau bawang dan gak level. Sekarang kamu nyalahin aku." Pertengkaran memalukan itu terjadi di hadapan ratusan kolega bisnis, investor, dan karyawan. Mereka saling menyalahkan, saling membuka aib, seperti anjing liar yang berebut tulang. Benar-benar tontonan yang menjijikkan. "Cukup," bentak Pak Wijaya. Dia menunjuk pintu keluar dengan telunjuk gemetar. "Detik ini juga, kalian berdua saya pecat. Tidak ada pesangon, tidak ada surat rekomendasi. Kalian keluar dari sini sekarang juga sebelum saya panggil polisi untuk menyeret kalian atas tuduhan penggelapan dana dan perzinahan di tempat umum." "Pak, jangan Pak. Saya punya cicilan rumah, mobil." Raka merengek, air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Teriak Pak Wijaya. 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar langsung naik ke panggung. Tanpa belas kasihan, mereka mencengkeram kerah jas Raka dan lengan Bella. "Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri," pekit Bella saat ditarik paksa. Hak tinggi sepatunya patah, membuatnya terjatuh dan harus diseret setengah berjalan. Gaun merahnya tersangkut di kaki meja podium hingga robek besar di bagian paha,
memperlihatkan pemandangan yang menyedihkan, bukan menggairahkan. Raka memberontak, tapi tenaga satpam jauh lebih kuat. Dia diseret seperti karung sampah basah melewati barisan tamu yang menatapnya dengan jijik. Sampah, gumam salah satu investor saat Raka lewat di depannya. Nggak nyangka, ternyata tukang selingkuh dan koruptor, bisik ibu-ibu istri pejabat. Mereka dilempar keluar dari lobi hotel, jatuh tersungkur di aspal yang basah karena hujan baru saja reda. Pintu kaca hotel tertutup, dan penjaga berdiri memblokade jalan masuk. Di dalam rumah, aku menutup laptopku dengan perlahan. Dadaku terasa lapang. Sangat lapang. Nikmati malam kalian, Mas Raka, Mbak Bella, bisikku pada keheningan malam. 1 jam kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah dengan kasar. Pintu depan dibanting hingga engselnya berbunyi. Raka masuk dengan penampilan berantakan. Jasnya hilang, kemejanya robek kancingnya, rambutnya acak-acakan. Bella mengekor di belakangnya dengan make up, luntur seperti badut menangis, memegang sepatunya yang patah. Aku sudah duduk di sofa ruang tamu, tenang, dengan secangkir teh hangat di tangan. Di sampingku, 2 koper besar sudah berdiri tegak. Raka menatapku. Matanya merah menyala penuh dendam. Dia menyadari sesuatu. Raka menerjang ke arahku, tangannya teracung seolah ingin mencekik. Kamu kan? Cuma kamu yang punya akses ke laptopku selain aku. Cuma kamu yang tahu passwordku. Dasar wanita iblis. Aku tidak bergeming. Sebelum tangannya menyentuhku, aku berdiri dan menatap matanya tajam. Tatapan yang belum pernah kuberikan selama 5 tahun pernikahan kami. Tatapan seorang wanita yang sudah mati hatinya. Iblis? Tanyaku dengan nada dingin dan tenang. Siapa yang iblis, Mas? Suami yang berzinah di belakang istrinya yang setia? Atau istri yang hanya menunjukkan kebenaran? Raka terdiam, napasnya memburu. Kamu menghancurkan hidupku, Arumi. Karierku, reputasiku, semuanya hancur. Aku dipecat. Aku akan dipenjara. Itu konsekuensi, Mas, jawabku santai. Kamu bilang aku kampungan, kan? Kamu bilang aku bodoh dan gak ngerti teknologi? Nah, kampungan, ini baru saja mengedit video presentasimu dengan standar profesional. Seharusnya kamu berterima kasih. Kurang ajar? Bella maju, hendak menampar. Gara-gara lo, gue juga dipecat. Gue jadi tontonan orang satu hotel. Aku menepis tangan Bella dengan mudah. Dan kamu, Bella, kamu bilang cinta itu realistis? Nah, sekarang lihat realitanya. Pria di sampingmu ini sekarang pengangguran, calon narapidana, dan punya banyak utang. Masih mau sama dia? Masih mau mendampingi dia? Bella terdiam, melirik Raka dengan ragu. Aku tertawa kecil. Cinta kalian semurah itu ternyata. Aku mengambil tasku dan menarik gagang koper. Mau kemana kamu? Tanya Raka. Pergi, jawabku singkat. Bukankah kamu yang mengusirku kemarin? Kamu bilang rumah ini atas namamu. Silakan ambil. Tapi ingat, sertifikat rumah ini masih di bank, cicilannya 15 juta per bulan. Dan kamu baru saja dipecat. Semoga beruntung membayarnya. Wajah Raka memucat. Dia lupa soal itu. Selama ini gajinya besar, jadi dia tidak pusing. Tapi mulai besok, dia adalah 0. Raka tiba-tiba melunak. Insting bertahan hidupnya muncul. Dia sadar dia butuh seseorang untuk disalahkan, atau mungkin dipinjam uangnya. Kita bicara dulu. Jangan pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang urus rumah? Urus saja sendiri sama calon istrimu yang berkelas, itu, sindirku telak. Aku melangkah keluar pintu. Udara malam terasa dingin, tapi hatiku hangat. Sebuah taksi daring yang sudah kupesan sejak tadi berhenti tepat di depan pagar. Saat aku memasukkan koper ke bagasi, aku mendengar suara pertengkaran pecah dari dalam rumah. Bella berteriak memaki Raka karena tidak punya uang simpanan, dan Raka berteriak menyalahkan Bella karena menggodanya. Simfoni yang indah. Keesokan harinya, beritanya meledak. Video, presentasi Shure General Manager, viral di semua media sosial. Wajah Raka dan Bella terpampang di akun-akun gosip dengan jutaan pengikut.
Netizen Indonesia yang terkenal kejam menyerbu kolom komentar. Tidak ada tempat bagi mereka untuk sembunyi. Sementara itu, aku memulai hidup baruku. Aku menyewa sebuah kamar kos yang bersih dan nyaman di pusat kota dengan tabungan rahasiaku, uang hasil kerja freelance, desain grafis yang kuseriusi diam-diam selama 6 bulan terakhir karena firasat burukku tentang Raka. 2 minggu berlalu. Proses perceraianku berjalan sangat cepat. Raka tidak datang ke sidang karena takut dilempari telur oleh orang-orang atau dikejar wartawan. Dia menyetujui semua tuntutan cerai secara verstek tanpa kehadiran tergugat. Aku resmi menyandang status janda. Janda yang bebas. Hari itu, aku sedang berjalan keluar dari gedung pengadilan agama dengan perasaan lega yang luar biasa. Aku mengenakan kemeja putih dan rok span, terlihat rapi dan profesional. Aku berniat melamar pekerjaan secara resmi di sebuah perusahaan multinasional yang sedang membuka lowongan besar-besaran. Saat aku sedang berdiri di pinggir jalan menunggu lampu penyeberangan hijau, sebuah mobil mewah sedan hitam melaju kencang dan melintasi genangan air sisa hujan semalam. Biur, air keruh menciprat membasahi rok dan kemeja putihku. Aduh, pekikku kaget. Mobil itu mengerem mendadak dan mundur. Kaca jendela belakang terbuka. Seorang pria keluar dari kursi penumpang. Jantungku sempat berhenti berdetak sejenak. Pria itu sangat tampan. Dia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang pas di tubuh atletisnya. Rambutnya tertata rapi, hidungnya mancung, dan matanya tajam namun teduh. Aura kewibawaan dan kekayaan menguar darinya, tapi tidak terlihat sombong seperti Raka dulu. Maaf, Mbak. Sopir saya kurang hati-hati. Anda tidak apa-apa? Tanyanya. Suaranya berat dan sopan. Aku membersihkan rokku dengan tisu, berusaha tidak terlihat kesal. Saya tidak apa-apa, Pak. Cuma kotor sedikit. Sedikit? Itu kemeja putih, pasti susah hilang nodanya, katanya sambil menatapku dengan rasa bersalah yang tulus. Dia mengeluarkan kartu nama dari saku jasnya. Saya buru-buru ada rapat penting, tapi saya harus bertanggung jawab. Ini kartu nama saya. Tolong hubungi nomor ini, saya akan ganti kerugian baju Anda, atau kalau perlu saya belikan yang baru. Aku menerima kartu nama itu. Adrian Pratama, CEO Adrian Corp. Adrian Corp? Itu perusahaan raksasa tempat aku mau melamar kerja hari ini. Dan pria ini pemiliknya? Tidak usah, Pak. Ini cuma baju lama, tolakku halus. Aku tidak mau terlihat seperti wanita yang mengambil kesempatan. Pria bernama Adrian itu menatapku lekat, seolah sedang memindai wajahku. Ada kilatan ketertarikan di matanya, bukan nafsu, tapi rasa penasaran. Anda, sepertinya saya pernah melihat wajah Anda. Apa kita pernah bertemu? Tanyanya menyelidik. Aku tercekat. Apakah dia tahu aku istri dari Raka yang viral itu? Kalau iya, tamatlah riwayatku melamar kerja di perusahaannya. Mungkin Bapak salah orang. Wajah saya pasaran, elakku cepat. Adrian tersenyum tipis, senyum yang bisa meluluhlantakkan hati wanita manapun. Sepertinya tidak. Wajah sekuat Anda jarang saya temui. Baik, kalau tidak mau diganti sekarang, simpan kartu nama itu. Siapa tahu Anda butuh bantuan. Saya Adrian. Arumi, jawabku refleks. Arumi. Nama yang indah. Dia mengangguk sopan, lalu kembali masuk ke mobilnya. Mobil itu melaju pergi, meninggalkanku yang terpaku di pinggir jalan dengan kartu nama di tangan. Aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat karena cipratan air ini akan mengubah takdirku jauh lebih drastis daripada yang bisa kubayangkan. Dan aku juga tidak tahu bahwa di perusahaan Adrian Corp inilah Raka dan Bella akan datang mengemis pekerjaan beberapa bulan lagi. Gedung Adrian Corp menjulang tinggi mencakar langit Jakarta, dinding kacanya memantulkan sinar matahari pagi. Aku berdiri di lobi marmer yang dingin, meremas tali tasku. Hari ini adalah hari wawancara. Meski aku memegang kartu nama Adrian, sang CEO, aku tidak menggunakannya. Harga diriku terlalu tinggi untuk itu. Aku melamar melalui jalur reguler, mengirimkan CV dan portofolio desain serta sertifikat itlamaku yang sempat berdebu. Aku ingin diterima karena kemampuanku, bukan karena belas kasihan CEO yang mobilnya mencipratiku air comberan. Ibu Arumi, panggil seorang staf HRD wanita berkacamata.
Aku masuk ke ruang wawancara. Di sana duduk 3 orang penguji. Tes tulis dan psikotes sudah kulalui dengan nilai hampir sempurna. Sekarang adalah wawancara user. Saya lihat CV Anda, ujar Kepala Divisi IT, Pak Heru, sambil memicingkan mata. Anda lulusan terbaik universitas ternama, tapi ada gap kosong selama 5 tahun. Apa yang Anda lakukan selama itu? Aku tersenyum tenang. Saya menjadi manajer rumah tangga, Pak. Mengelola keuangan, memastikan operasional harian berjalan lancar, dan mempelajari manajemen krisis. Namun, di sela waktu itu, saya tetap mengasah kemampuan coding, dan desain grafis saya secara otodidak. Portofolio yang saya lampirkan adalah hasil karya saya setahun terakhir. Pak Heru mengangguk, terkesan dengan jawaban diplomatisku. Namun, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Semua orang di ruangan itu sontak berdiri. Selamat pagi, Pak Adrian. Adrian masuk dengan langkah tegap, diikuti asistennya. Matanya menyapu ruangan dan berhenti tepat di wajahku. Ada kilatan kejutan di sana, tapi dia menyembunyikannya dengan cepat. Lanjutkan saja, kata Adrian, lalu duduk di kursi kosong di sudut, mengamati. Jantungku berdegup kencang. Diuji oleh manajer saja sudah gugup, apalagi diawasi langsung oleh pemilik perusahaan. Baik, Bu Arumi, lanjut Pak Heru, kini tampak lebih tegang. Kami ada masalah pada sistem keamanan jaringan internal yang sering down saat trafik tinggi. Jika Anda diterima, apa solusi yang Anda tawarkan? Tanpa ragu, aku berdiri dan berjalan ke papan tulis putih. Aku mengambil spidol. Insting lamaku kembali. Aku menggambar skema jaringan, menjelaskan tentang load balancing, dan celah keamanan yang mungkin mereka lewatkan pada firewall. Penjelasanku teknis, taktis, dan solutif. 5 tahun diremehkan Raka membuatku haus akan pembuktian diri. Aku berbicara dengan penuh percaya diri. Saat aku selesai, ruangan hening. Brilian, gumam Pak Heru. Adrian berdiri, tepuk tangan pelan. Saya jarang melihat analisis setajam itu, bahkan dari staf senior sekalipun. Pak Heru, saya rasa kita butuh dia di posisi senior IT supervisor, bukan staf biasa. Pak Heru terbelalak, tapi segera mengangguk. Siap, Pak. Keputusan yang tepat. Adrian berjalan mendekatiku, mengulurkan tangan. Selamat bergabung di Adrian Corp, Bu Arumi. Saya harap baju Anda tidak kotor lagi hari ini. Aku menyambut jabat tangannya. Kulitnya hangat dan kasar, tangan seorang pekerja keras. Terima kasih, Pak Adrian. Saya akan bekerja keras. Saat mata kami bertemu, ada arus listrik aneh yang mengalir. Bukan sekadar rasa kagum antara bos dan bawahan. Adrian menatapku seolah dia menemukan berlian yang baru saja digosok dari lumpur. Sementara aku menapaki tangga kesuksesan, di sudut kota yang kumuh dan bau, Raka dan Bella sedang menapaki tangga menuju neraka. Makan apa kita hari ini? Tanya Bella dengan nada ketus. Mereka tinggal di sebuah petak kontrakan sempit berukuran 3x3 meter. Dindingnya lembab dan berjamur. Kipas angin tua di sudut ruangan berbunyi krek-krek yang menyakitkan telinga. Raka duduk di atas kasur busa tipis yang digelar di lantai, menatap layar ponselnya yang retak. Diamlah, Bella. Aku lagi cari pinjaman online. Tapi data kita sudah blacklist, di mana-mana. Gara-gara kamu. Bella melempar bantal guling yang bau apek ke wajah Raka. Kalau kamu nggak korupsi, kalau kamu lebih pintar nyembunyiin selingkuh, kita nggak bakal kayak gembel begini. Tas-tas, brandy, ku sudah habis dijual buat bayar sisa utang kartu kredit kamu. Dan mobilku disita leasing, gara-gara kamu minta liburan terus, balas Raka tak mau kalah. Kehidupan mereka hancur total. Setelah video itu viral, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima Raka. Namanya sudah masuk daftar hitam HRD se-Indonesia. Teman-temannya menjauh. Bahkan orang tua Raka di kampung terkena serangan jantung karena malu melihat berita anaknya di televisi dan sekarang menolak bicara dengan Raka. Bella pun sama. Cap, pelakor, membuatnya diusir dari kosan lamanya. Dia mencoba melamar jadi SPG, tapi begitu manajer melihat wajahnya, mereka langsung ingat video viral itu dan mengusirnya. Mas, aku lapar.
Rengek Bella, suaranya melemah. Perutnya berbunyi nyaring. Sudah 2 hari mereka hanya makan mie instan dibagi 2. Raka mengacak rambutnya frustrasi. Sisa uang di dompetnya tinggal 50.000 perak. Cukup untuk makan 2 hari lagi, tapi setelah itu, aku akan coba narik ojek online lagi, kata Raka, meraih jaket kumalnya. Akunmu kan sudah di-suspend karena penumpang mengenali wajahmu dan kasih bintang 1 terus, sergah Bella. Terus aku harus apa? Merampok? Raka membentak. Tiba-tiba, mata Bella tertuju pada koran bekas yang menjadi alas makan mereka. Di pojok halaman iklan baris, ada sebuah lingkaran merah bekas coretan orang lain. Dibutuhkan segera, cleaning service OSBU, OB, penempatan, gedung perkantoran pusat. Syarat, ijazah SMP SMA, mau bekerja keras, tidak butuh pengalaman. Datang langsung ke PT Resik Cemerlang, vendor kebersihan. Bella memungut koran itu. Mas? Apa? Lihat ini. Bella menyodorkan koran itu. Jadi OB? Raka meludah ke lantai. Gila kamu? Aku ini mantan general manager. Lulusan sarjana ekonomi. Masa aku harus nyikat WC? Daripada kita mati kelaparan, teriak Bella, air matanya tumpah. Harga diri nggak bisa dimakan, Raka. Kita butuh uang buat bayar kontrakan besok atau kita diusir. Raka terdiam. Bayangan diusir dari kontrakan kumuh ini dan tidur di kolong jembatan membuatnya merinding. Dia menatap tangannya yang dulu halus karena memegang pulpen mahal, kini mulai kasar. Di mana penempatannya? Tanya Raka lirih, suaranya serak menahan tangis kehinaan. Enggak ditulis spesifik gedungnya. Cuma dibilang area perkantoran elit Jakarta Selatan, jawab Bella. Dengan berat hati, Raka mengangguk. Baiklah, besok kita ke sana. Asal kita pakai masker, mungkin gak ada yang ngenalin kita. Mereka tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan panggung reuni yang paling menyakitkan bagi mereka. 3 bulan berlalu. Karierku di Adrian Corp melesat seperti roket. Sistem keamanan baru yang kubuat berhasil menggagalkan serangan hacker yang mencoba mencuri data klien, menyelamatkan perusahaan dari kerugian miliaran rupiah. Adrian semakin sering memanggilku ke ruangannya. Awalnya untuk urusan pekerjaan, tapi lama-lama obrolan kami meluas. Tentang buku, tentang kopi, tentang kehidupan. Sore itu, aku sedang membereskan meja kerjaku ketika Adrian muncul di pintu ruanganku. Arumi, kamu sibuk malam ini? Tanyanya. Dia tampak sedikit gugup, hal yang jarang terlihat dari seorang CEO karismatik. Tidak, Pak. Kenapa? Gala dinner, amal nanti malam. Pasangan, maksud saya, rekan yang seharusnya menemani saya mendadak sakit. Saya butuh pendamping yang cerdas untuk diajak diskusi dengan para donatur. Kamu bersedia? Aku tersenyum. Sebagai sekretaris atau IT? Sebagai Arumi, jawabnya tegas, menatap mataku dalam. Malam itu menjadi titik balik. Adrian membawaku ke butik langganannya. Dia memilihkan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, sopan namun memancarkan aura keanggunan. Kamu cantik, Arumi, bisiknya saat aku keluar dari kamar ganti. Raka adalah pria paling bodoh di dunia karena melepaskanmu. Pernyataan itu membuat pipiku memanas. Dan Bapak adalah bos yang terlalu baik. Panggil aku Adrian kalau di luar kantor. Di pesta itu, aku bukan lagi Arumi si janda yang dihianati. Aku adalah Arumi, wanita karir yang berdiri sejajar dengan Adrian Pratama. Aku bisa mengimbangi obrolan bisnis dengan kolega Adrian. Mereka terpesona dengan wawasanku. Tidak ada yang menatapku dengan kasihan, melainkan dengan hormat. Sepulang dari pesta, di dalam mobil yang hening, Adrian menggenggam tanganku. Arumi, aku tahu kamu punya trauma masa lalu. Tapi izinkan aku menghapus trauma itu. Pelan-pelan. Aku tidak minta jawaban sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu, aku serius. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Setelah badai yang menghancurkan rumah tanggaku, Tuhan mengirimkan pelangi dalam wujud pria ini. Terima kasih, Adrian, jawabku lirih. Keesokan harinya, di kantor. Pagi itu suasana kantor sedikit riuh.
Manajer HRD mengumumkan bahwa vendor kebersihan, cleaning service, baru saja mengirimkan tenaga tambahan karena gedung Adrian Corp akan kedatangan tamu inspeksi internasional, jadi kebersihan harus ditingkatkan 2 kali lipat. Tolong arahkan OB baru itu untuk membersihkan area lobi dan toilet VIP ya. Perintah Pak Heru padaku saat kami berpapasan. Saya sibuk meeting. Baik, Pak, jawabku. Aku berjalan menuju lobi belakang, tempat para pegawai kebersihan berkumpul untuk briefing pagi. Dari kejauhan, aku melihat 2 sosok yang tampak familiar mengenakan seragam oranye biru khas petugas kebersihan. Mereka memakai topi ditarik rendah dan masker medis menutupi wajah. Salah satu dari mereka sedang memegang kain pel, dan satunya lagi memegang sikat WC dan ember. Hei, kalian berdua, panggil kepala pengawas kebersihan dengan galak. Yang cowok, kamu sikat toilet VIP di lantai 1 sampai kintlong. Yang cewek, kamu pel lobi utama jangan sampai ada debu sedikit pun. CEO kita mau lewat. Pak? Suara pria itu menjawab, terdengar lemas dan pasrah. Tubuhku membeku. Suara itu, aku melangkah mendekat perlahan. Suara hak sepatu tinggiku beradu dengan lantai marmer. Tak. Kedua petugas kebersihan itu menoleh karena mendengar langkah kaki orang penting mendekat. Permisi, Bu. Kami akan segera bekerja, kata si wanita di balik maskernya, menunduk takut-takut tanpa melihat wajahku. Angkat kepala kalian, perintahku datar. Mereka ragu-ragu. Saya bilang angkat kepala kalian, bentakku sedikit lebih keras. Dengan gemetar, mereka mendongak. Mata mereka bertemu dengan mataku. Mata Raka melebar sempurna. Bola matanya seakan mau keluar. Mata Bella berkedip-kedip cepat, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapan mereka, berdiri Arumi. Bukan Arumi yang memakai daster, tapi Arumi dengan blazer desainer ternama, rambut ditata rapi, jam tangan mewah, dan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Arumi, desis Raka, suaranya tercekat di tenggorokan. Maskernya melorot sedikit. Wajahnya terlihat tirus, kusam, dan tua. Bella mundur selangkah, saking kagetnya dia menyenggol ember pel hingga air kotor tumpah membasahi sepatu kets bututnya. Nggak mungkin. Lo kerja di sini. Aku menyilangkan tangan di dada, menatap mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan penuh kemenangan. Selamat datang di Adrian Corp, ucapku dingin, seulas senyum sinis terukir di bibirku. Saya adalah kepala divisi IT di sini. Dan sepertinya, kalian berdua bawahan vendor yang ditugaskan membersihkan kantor saya. Raka menjatuhkan sikat WC yang dipegangnya. Klotak. Dunia berputar terbalik. Mantan suaminya yang dulu membuangnya karena kampungan dan tidak selevel, kini menjadi atasan di perusahaan elit tempat dia mengemis pekerjaan sebagai tukang sikat WC. Arumi Thong? Raka mencoba maju, insting manipulatifnya muncul lagi. Dek, ini Mas Raka? Jaga jarak, bentakku. Di sini saya Bu Arumi. Panggil saya Bu. Saat itu, Adrian lewat di koridor menuju lift VIP. Dia melihatku dan berhenti, lalu berjalan mendekat. Selamat pagi, sayang, sapa Adrian lembut, lalu mengecup keningku di depan semua orang, termasuk di depan Raka dan Bella. Adrian sengaja melakukannya karena dia sudah tahu siapa 2 orang gembel ini dari laporan keamanan, tapi dia ingin melihat reaksi mereka. Raka dan Bella mematung. Rahang mereka jatuh. Sayang, gumam Bella lemas. Jadi istri bos? Aku menoleh ke Adrian, tersenyum manis, lalu menunjuk Raka dan Bella yang gemetaran. Sayang, perkenalkan. Ini OB baru kita. Kebetulan sekali, mereka adalah orang-orang dari masa laluku yang pernah bilang kalau aku wanita kampungan. Namanya Raka dan Bella. Adrian menatap mereka dengan tatapan elang yang tajam, membuat nyali Raka menciut sekecil atom. Oh, Adrian tersenyum, tapi senyum itu mengerikan. Jadi ini, sampah, yang kamu buang itu? Baguslah mereka tahu tempatnya sekarang. Membersihkan kotoran memang pekerjaan yang cocok untuk kotoran. Raka dan Bella hanya bisa menunduk dalam, rasa malu membakar wajah mereka hingga ke tulang sumsum. Bekerjalah yang rajin, kataku pada Raka.
Lantai ruangan saya di lantai 15 kotor sekali. Saya mau kamu yang mengepelnya dengan tangan, Raka. Sekarang, aroma pembersih lantai berbau lemon menyengat hidung Raka, membuatnya mual. Dulu, aroma ini hanya tercium sekilas saat dia berjalan angkuh melewati koridor kantornya menuju ruangan ber-AC. Namun kini, aroma kimia murah itu melekat di kulitnya, di seragam oranyenya, bahkan seolah meresap ke dalam pori-porinya. Pukul 10 pagi. Raka mendorong troli kebersihan yang rodanya berdecit, ngik, ngik, sepanjang koridor lantai 15. Lantai eksekutif. Jantungnya berdegup kencang bukan karena semangat kerja, melainkan karena ketakutan yang mencekam. Ini adalah kandang singa. Wilayah kekuasaan mantan istrinya. Hei, kamu. OB baru. Suara bentakan itu membuat Raka tersentak. Asisten pribadi Arumi, seorang wanita muda yang modis, berdiri di depan pintu ruangan kaca besar bertuliskan Arumi Wardani, Head of IT Division. Iya, Mbak, jawab Raka gugup, menunduk. Dia takut wanita itu mengenalinya sebagai mantan viral. Untungnya, masker dan topi kumalnya cukup menyembunyikan identitasnya. Ibu Arumi minta ruangannya dipel ulang. Katanya tadi ada noda kopi tumpah. Cepat! Ibu mau ada meeting 5 menit lagi, perintah asisten itu ketus. Keringat dingin mengucur di punggung Raka. Masuk ke ruangan itu sama saja dengan menyerahkan lehernya ke Algojo. Tapi dia tidak punya pilihan. Supervisor vendor kebersihan sudah mengancam akan memotong gajinya yang tak seberapa itu jika ada satu saja keluhan dari klien. Dengan tangan gemetar, Raka mendorong troli masuk ke dalam ruangan Arumi. Ruangan itu luas dan dingin. Sangat dingin. Kontras dengan kontrakan petaknya yang panas dan pengap. Di balik meja kerja mahoni yang besar, Arumi duduk menghadap layar komputer canggih. Dia sedang berbicara melalui telepon, menggunakan bahasa Inggris dengan aksen yang sangat fasih dan profesional. Yes, Hammersmith. We have secured the firewall protocol. The breach has been neutralized. I will send the reports shortly. Raka terpaku. Dia ingat betul, dulu dia sering mengejek Arumi, kampungan, karena Arumi jarang bicara bahasa asing di rumah. Ternyata, Arumi menyembunyikan berlian di balik daster batiknya selama ini. Arumi menutup telepon, lalu memutar kursi kerjanya perlahan. Tatapannya jatuh pada Raka yang berdiri kaku memegang kain pel. Tidak ada emosi di wajah cantiknya, hanya ketenangan yang membekukan darah. Kenapa diam saja? Lantai di bawah meja saya lengket, ucap Arumi datar. Bersihkan. Gunakan tanganmu, jangan pakai tongkat pel. Saya tidak mau karpet mahal saya basah terkena cipratan air kotor dari alatmu itu. Raka menelan ludah. Tetapi ibu, apa saya kurang jelas? Arumi mengangkat alisnya. Atau kamu mau saya panggilkan supervisor kamu untuk memberi surat peringatan pertama? Raka gemetar. Dia berlutut. Lututnya menyentuh lantai marmer yang keras. Dia mencelupkan kain lap ke dalam ember, memerasnya, dan mulai menggosok lantai tepat di bawah kaki Arumi. Posisi ini sangat menghina. Dia, Raka, mantan general manager yang dulu disembah bawahan, kini berlutut di kaki mantan istrinya yang pernah dia buang. Saat Raka sedang menggosok lantai, Arumi sengaja menyilangkan kakinya. Ujung sepatu hak tinggi Christian Louboutin miliknya, yang harganya setara gaji Raka setahun, berada hanya beberapa sentimeter dari wajah Raka. Masih ingat, Raka? Suara Arumi terdengar pelan namun tajam menusuk. Dulu aku sering memijat kakimu sepulang kerja. Kamu bilang tanganku kasar bau bawang. Sekarang, tanganmu yang kasar itu yang membersihkan kotoran di bawah kakiku. Raka berhenti menggosok. Air mata tertahan di pelupuk matanya. Rasa malu itu begitu hebat hingga rasanya dia ingin mati saja. Arumi, maafkan aku, bisik Raka lirih, tanpa berani mendongak. Aku salah. Aku bodoh. Tolong, hentikan ini. Jangan siksa aku begini. Menyiksa? Arumi tertawa kecil, tawa yang kering tanpa rasa humor. Ini bukan siksaan, Raka. Ini profesionalisme. Kamu dibayar untuk membersihkan, dan aku menuntut kebersihan. Kerjakan tugasmu. Oh ya, di pojok sana ada bekas remah biskuit. Jangan sampai ada semut. Arumi kembali memutar kursinya,
mengabaikan Raka yang menangis dalam diam sambil merangkak memunguti remah-remah biskuit di lantai. Sementara itu, di kantin karyawan yang terletak di lantai dasar, nasib Bella tak kalah menyedihkan. Bella ditugaskan di bagian food chore. Tugasnya adalah mengambil piring kotor bekas makan karyawan, membuang sisa makanan ke tong sampah, dan mengelap meja. Rambutnya yang dulu pirang terawat kini kusam dan diikat asal-asalan ke belakang. Wajahnya berminyak tanpa riasan mahal. Seragam OB yang kebesaran membuat tubuhnya terlihat tenggelam. "Mbak, ini mejanya kotor banget sih. Kerja yang bener dong," bentak seorang karyawan wanita muda sambil menunjuk noda saus di meja. "Iya, Bu." "Maaf," jawab Bella lirih sambil buru-buru mengelap meja itu. Dulu, karyawan seperti wanita ini adalah orang-orang yang Bella perintah saat dia jadi sekretaris Raka. Dulu dia yang membentak, sekarang dia yang dibentak. Karma itu nyata dan datangnya secepat kilat. Saat jam makan siang mencapai puncaknya, suasana kantin mendadak riuh. Bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Pak Adrian datang sama calon istrinya. Gila, Bu Arumi cantik banget hari ini. Pasangan serasi banget ya, sama-sama pinter, sama-sama berkelas." Bella menoleh. Dari pintu masuk VIP kantin, Adrian dan Arumi berjalan masuk. Mereka tidak makan di ruang eksekutif hari ini, melainkan memilih makan di kantin umum untuk menyapa karyawan. Itu strategi branding Adrian yang efektif. Arumi mengenakan dress selutut berwarna peach yang lembut, tangannya melingkar mesra di lengan Adrian. Mereka tertawa bahagia, dunia seolah milik berdua. Bella merasakan perih di dadanya. Bukan hanya cemburu melihat kemewahan itu, tapi rasa iri yang membakar tulang. Seharusnya dia yang ada di posisi itu jika Raka tidak bangkrut. Seharusnya dia yang menikmati hidup enak. "Awas panas," teriak seorang karyawan yang membawa mangkuk soto. Karena terlalu asyik melamun menatap Arumi, Bella tidak sadar dia berdiri di tengah jalan. Dia bertabrakan dengan karyawan itu. Prang, mangkuk soto panas tumpah. Kuah kuning berminyak menyiprat kemana-mana, mengotori lantai dan sebagian celana karyawan tersebut. Pecahan mangkuk berserakan. Kamu punya mata nggak sih?" bentak karyawan itu marah. "Panas nih." Seluruh kantin terdiam menatap kejadian itu. Adrian dan Arumi menghentikan langkah mereka tepat di dekat kekacauan itu. Bella gemetar hebat. Dia buru-buru berjongkok, memunguti pecahan beling dengan tangan telanjang saking paniknya. Maaf saya nggak sengaja." "Minggir." Karyawan itu mendorong bahu Bella hingga dia terjengkang. Tangan Bella tergores pecahan mangkuk, darah segar menetes. "Ada apa ini ribut-ribut?" Suara bariton Adrian terdengar berwibawa. Karyawan yang marah itu langsung tunduk. "Maaf Pak Adrian, OB ini ceroboh. Menumpahkan soto ke celana saya." Adrian menatap Bella yang terduduk di lantai, menangis memegangi tangannya yang berdarah. Tatapan Adrian dingin, tanpa belas kasihan. Dia tahu siapa wanita ini. Arumi melangkah maju. Dia menatap Bella dari ketinggian. "Ceroboh sekali," kata Arumi tenang. Dia membuka tas tangannya, mengambil selembar tisu basah antiseptik. Bella mendongak, berharap setidaknya Arumi punya sedikit rasa kemanusiaan untuk menolong lukanya. Namun, Arumi tidak memberikan tisu itu pada Bella. Dia memberikan tisu itu pada karyawan yang celananya kotor. "Pak Andi, bersihkan celana Anda. Nanti tagih biaya laundry ke divisi HRD." Lalu Arumi menatap Bella lagi. "Dan kamu, bersihkan kekacauan ini sampai bersih. Darahmu menetes di lantai, itu tidak higienis. Jangan sampai nafsu makan karyawan lain hilang gara-gara melihat darah kotor." Rintih Bella, memperlihatkan jarinya yang robek. "Sakit?" Arumi tersenyum miring, lalu berbisik pelan sehingga hanya Bella yang bisa mendengar. "Itu belum seberapa dibanding sakitnya hatiku saat melihat videomu di kamar hotel bersama suamiku. Nikmati lukamu, Bella." Arumi menggandeng Adrian dan berlalu pergi memesan makanan, meninggalkan Bella yang menangis terseduh-seduh di tengah tontonan ratusan karyawan, memunguti sampah soto bercampur darahnya sendiri. Sore harinya, menjelang jam pulang kantor, sebuah pengumuman besar muncul di layar monitor lobi dan dikirim ke seluruh email karyawan, termasuk email vendor kebersihan.
Raka dan Bella yang baru saja selesai membuang sampah di bak penampungan belakang, duduk kelelahan di pinggir selokan kering. Ponsel Raka bergetar. Notifikasi dari grup WhatsApp vendor. Berita gembira, pernikahan CEO. Raka membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Di sana terpampang poster digital yang indah. Foto prewedding Adrian dan Arumi dengan latar belakang Menara Eiffel di Paris. Foto editan yang dibuat tim kreatif kantor untuk pengumuman, namun terlihat sangat nyata. Mengundang seluruh karyawan Adrian Corp untuk menghadiri pesta pernikahan Bapak Adrian Pratama Ibu Arumi Wardani. Sabtu depan di Grand Ballroom Hotel Mulia. Dress code, black tie a evening gown. Raka membacanya berulang-ulang. Hotel Mulia. Pesta yang jauh lebih mewah daripada pesta promosi jabatannya yang gagal dulu. Dan Arumi, wanita yang dulu dia ceraikan demi mengejar nafsu sesaat, kini akan menjadi istri salah satu orang terkaya di negeri ini. Dia benar-benar menang, Mas. Isak Bella di sampingnya, ikut membaca pesan itu. Kita benar-benar kalah telak. Raka meremas ponselnya. Rasa penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menghantam dadanya hingga sesak. Dia melepaskan berlian demi memungut kerikil, dan sekarang kerikil itu pun melukainya. Tiba-tiba, pengawas OB datang menghampiri mereka. Hei, kalian berdua, jangan bengong. Ada tugas tambahan buat acara nikahan Pak Bos minggu depan. Mata Raka berbinar sedikit. Kami diundang, Pak. Pengawas itu tertawa terbahak-bahak sampai memegangi perutnya. Diundang? Mimpi kamu ketinggian. Kalian ditugaskan di bagian parkir valet dan cleaning toilet tamu. Pastikan WC wangi terus karena tamunya pejabat semua. Jangan bikin malu. Raka dan Bella saling pandang. Di hari pernikahan mantan istrinya, Raka akan menjadi penjaga WC tempat para tamu buang hajat. Langit sore itu tampak mendung, seolah mengejek nasib mereka. Raka menunduk dalam, air matanya menetes jatuh ke sepatu bututnya. Di lantai 15 sana, Arumi mungkin sedang tersenyum menatap matahari terbenam, sementara Raka dan Bella terperangkap dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Sabtu malam di Grand Ballroom Hotel Mulia. Suasana begitu megah, seakan-akan surga telah dipindahkan ke bumi untuk satu malam. Ribuan bunga lili putih dan mawar merah impor menghiasi setiap sudut, menyebarkan aroma harum yang memabukkan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memendarkan cahaya keemasan yang memantul indah pada peralatan makan perak di meja-meja bundar. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Mereka adalah kaum elit Jakarta, pejabat tinggi, selebriti papan atas, dan taipan bisnis. Mobil-mobil mewah, Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes S-Class, antre di lobi untuk menurunkan penumpang. Di balik kemegahan itu, di sudut yang paling tidak diinginkan siapapun, Raka berdiri dengan kepala tertunduk. Dia mengenakan seragam petugas kebersihan yang sedikit kekecilan di bagian bahu, membuatnya sesak napas. Posisinya malam ini, penjaga toilet VIP pria. Tugasnya sederhana namun menghancurkan jiwa, membukakan pintu toilet, menyodorkan tisu kering kepada tamu yang baru mencuci tangan, dan memastikan tidak ada setetes pun air di meja wastafel. Permisi, ujar seorang tamu pria bertubuh gemuk dengan jas mahal, melangkah masuk ke toilet. Raka dengan sigap membuka pintu. Silakan, Pak. Pria itu mencuci tangan. Raka buru-buru mengambil tisu dan menyodorkannya dengan dua tangan, persis seperti pelayan rendahan. Pria itu mengeringkan tangan, lalu tanpa melihat wajah Raka, dia menyelipkan selembar uang Rp20.000 ke saku seragam Raka. Bersih kerjamu. Nih, buat beli rokok. Uang itu terasa panas di kulit dada Raka. Dulu dia yang memberikan tips seperti ini. Dulu dia yang berdiri di depan cermin toilet hotel mewah, merapikan dasi sutranya sambil membicarakan saham dengan koleganya. Sekarang, dia adalah orang yang menerima remah-remah belas kasihan itu. Raka menatap pantulan dirinya di cermin besar wastafel. Wajahnya kusam, matanya cekung, dan ada lingkaran hitam di bawah kelopak matanya. Kau menyedihkan, Raka, bisiknya pada bayangannya sendiri. Tiba-tiba, pintu toilet terbuka lagi. Kali ini, sekelompok pria masuk sambil tertawa-tawa. Jantung Raka berhenti berdetak. Dia mengenali suara itu. Itu suara Pak Rudi dan Pak Anton, mantan rekan selevelnya di perusahaan properti dulu.
teman-teman yang dulu sering ia ajak main golf. Raka panik. Dia menarik topinya semakin rendah dan memakai maskernya sampai menutupi hampir seluruh wajah. Dia membalikkan badan, pura-pura membersihkan urinoir di ujung. Gila ya, pestanya Adrian Corp mewah banget, kata Pak Rudi sambil mencuci tangan. Dengar-dengar istrinya itu janda, tapi cantik dan pinter banget. It expert katanya. Iya, beruntung banget si Adrian. Ngomong-ngomong soal janda, lu inget si Raka nggak? Mantan YM kita yang viral itu, sahut Pak Anton. Tangan Raka yang memegang sikat WC gemetar hebat. Hahaha, si Raka yang bego itu? Yang ninggalin berlian demi batu kali? Dengar-dengar sekarang dia jadi gembel, di blacklist di mana-mana. Kasihan sih, tapi salah sendiri kebanyakan gaya. Udah yuk keluar. Di sini bau pembersih lantainya nyengat banget. Mereka berdua keluar sambil tertawa, meninggalkan Raka yang merosot duduk di lantai toilet yang dingin. Air matanya menetes, bercampur dengan bau karbol. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada saat dia dipecat. Ini adalah pembunuhan karakter yang sempurna. Sementara itu, di area koridor menuju ballroom, Bella sedang berlutut. Bukan untuk berdoa, tapi untuk membersihkan muntahan seorang tamu yang mabuk karena terlalu banyak minum champagne. Jorok banget sih. Mbak, cepetan dong bersihinnya. Baunya ganggu, protes seorang sosialita muda yang berdiri menjauh sambil menutup hidung dengan kipas bulu. Iya, Bu. Sebenar. Jawab Bella parau. Bella menggosok lantai dengan kain pel, menahan rasa mualnya sendiri. Gaun sosialita itu indah sekali, mirip dengan gaun yang pernah Bella impikan untuk pernikahannya dengan Raka. Tapi mimpi itu sudah mati. Saat Bella hendak berdiri membawa ember kotor, musik orkestra di dalam ballroom tiba-tiba berubah menjadi lagu pengiring pengantin yang megah. Pintu raksasa ballroom terbuka lebar. Dari posisi berlututnya di koridor, Bella bisa melihat ke dalam. Di sana, di ujung karpet merah, Arumi dan Adrian masuk. Napas Bella tercekat. Arumi terlihat mustahil. Dia mengenakan gaun pengantin putih berekor panjang bertabur kristal Swarovski asli yang berkilauan ditimpa cahaya lampu. Rambutnya disanggul modern dengan tiara berlian kecil yang elegan. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus, bukan kepalsuan. Di sebelahnya, Adrian tampak gagah dengan tuxedo hitam, menggenggam tangan Arumi seolah memegang harta karun paling berharga di dunia. Tepuk tangan ribuan tamu membahana. Flash kamera menyambar-nyambar. Itu wanita yang dulu aku panggil kampungan, batin Bella. Hatinya hancur berkeping-keping. Rasa iri, sesal, dan malu bercampur menjadi racun yang mematikan jiwanya perlahan. Bella menyadari satu hal pahit, Arumi tidak pernah kampungan. Arumi hanya sederhana karena dia berbakti pada Raka. Saat Arumi mendapatkan pria yang tepat, dia bersinar lebih terang daripada bintang manapun. Bengong aja. Bawa embernya pergi. Jangan ngerusak pemandangan, bentak pengawas OB, menyadarkan Bella dari lamunannya. 1 jam kemudian, sesi salaman dimulai. Arumi berbisik pada Adrian di pelaminan. Adrian tersenyum, mengangguk, lalu membisikkan sesuatu pada kepala keamanan, Chief Security. Tak lama kemudian, kepala keamanan mendatangi Raka di toilet dan Bella di koridor. Ikut saya, perintahnya tegas. Ada apa, Pak? Saya buat salah, tanya Raka ketakutan. Bos memanggil kalian. Jangan banyak tanya. Raka dan Bella digiring masuk ke dalam ballroom lewat pintu samping pelayan. Mereka merasa sangat kecil di tengah lautan manusia berpakaian mewah itu. Semua mata tertuju pada pengantin di panggung, jadi tidak banyak yang memperhatikan 2 petugas kebersihan kumal yang berjalan menunduk di pinggir ruangan. Mereka dibawa ke dekat panggung pelaminan, tepat saat antrean salaman sedang jeda sebentar. Adrian dan Arumi turun dari panggung, berjalan mendekati area VIP tempat keluarga duduk. Raka dan Bella dihentikan oleh satpam tepat di hadapan pasangan pengantin baru itu. Jarak mereka hanya 2 meter. Namun status sosial mereka terpisah jutaan tahun cahaya. Arumi menatap Raka dan Bella. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya rasa kasihan yang merendahkan. Selamat malam, sapa Arumi lembut. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa. Raka mendongak, matanya basah. Arumi, selamat ya?
Terima kasih, jawab Arumi. Dia menggenggam tangan Adrian erat. Saya sengaja memanggil kalian ke sini. Suasana di sekitar mereka hening. Beberapa tamu VIP di meja depan mulai memperhatikan, berbisik-bisik melihat ada dua OB berdiri di depan pengantin. Kenapa? Tanya Bella lirih. Untuk mengucapkan terima kasih, kata Arumi sambil tersenyum manis. Raka dan Bella bingung. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Raka, karena kamu sudah menceraikanku. Terima kasih sudah berselingkuh dengan Bella, lanjut Arumi tenang. Kalau kamu tidak berkhianat, aku mungkin masih terjebak di rumah kontrakan sempit itu, memakai das terlusuh, dan melayani laki-laki yang tidak tahu cara menghargai istri. Arumi menatap Adrian penuh cinta. Karena pengkhianatanmu, aku dipaksa keluar dari zona nyamanku. Aku kembali berkarya. Aku menemukan potensiku lagi. Dan yang terpenting, aku bertemu Adrian. Pria yang mencintaiku apa adanya, yang bangga memilikiku, dan yang tidak pernah memandangku rendah. Kata-kata itu menampar Raka lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Dan untuk kamu, Bella, Arumi beralih menatap mantan sekretaris itu. Terima kasih sudah mengambil sampah dari rumahku. Kamu membantuku membersihkan hidupku. Kalian berdua memang pasangan serasi. Sama-sama pengkhianat, sama-sama pecundang, dan sekarang sama-sama berada di tempat yang pantas. Wajah Raka merah padam. Dia ingin marah, tapi dia tidak punya hak. Dia ingin lari, tapi kakinya lemas. Tiba-tiba, Pak Wijaya, mantan bos Raka yang memecatnya dulu, muncul dari kerumunan tamu. Dia membawa gelas wine. Loh? Ini si Raka kan? Seru Pak Wijaya lantang, sengaja agar didengar banyak orang. Wah, hadirin sekalian. Lihat siapa yang jadi petugas kebersihan kita malam ini. Mantan general manager saya yang korupsi. Seketika, perhatian seluruh ballroom tertuju pada mereka. Bisik-bisik berubah menjadi tawa mengejek. Itu pelakornya juga ya? Ya ampun, jadi tukang pel sekarang. Karma itu instannya. Raka menunduk dalam-dalam, menahan tangis yang pecah. Bella sudah menangis sesenggukan, menutupi wajahnya dengan tangan kotornya. Arumi mengangkat tangan, meminta ketenangan. Dia mengambil 2 amplop putih dari saku asistennya. Aku tidak sejahat kalian, kata Arumi. Dia mengulurkan amplop itu. Bukan uang sedekah biasa. Raka dengan gemetar menerimanya. Di dalam amplop itu ada tiket bus ekonomi satu arah ke kampung halaman kalian masing-masing, ucap Arumi dingin. Dan sedikit uang saku untuk makan di jalan. Jakarta terlalu kejam untuk orang-orang tanpa integritas seperti kalian. Pulanglah. Mulai hidup baru di desa. Jangan pernah tampakkan wajah kalian lagi di hadapanku atau di hadapan suamiku. Itu adalah pengusiran. Pengusiran paling elegan dan menyakitkan. Arumi tidak memenjarakan mereka, tapi dia membuang mereka dari kota tempat mereka bermimpi menjadi raja dan ratu. Pergilah, perintah Adrian dengan suara berat yang mengintimidasi. Sebelum saya berubah pikiran dan memanggil polisi untuk memeriksa ulang kasus penggelapan dana lama kamu, Raka. Mendengar ancaman polisi, Raka langsung pucat pasi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Arumi. Pak Adrian. Raka membungkuk berkali-kali, kehormatannya sudah nol. Dia menarik tangan Bella kasar. Ayo pergi. Cepat. Mereka berdua lari terbirit-birit, menerobos kerumunan tamu yang menatap jijik, keluar dari ballroom yang megah itu. Mereka berlari melewati lobi, melewati pintu putar, dan terlempar keluar hotel. Di luar, hujan deras sedang turun. Raka dan Bella berdiri di pinggir jalan raya, basah kuyup, masih memakai seragam OB, memegang amplop berisi tiket bus. Hujan deras di luar hotel mulia belum reda, seakan langit Jakarta sedang mencuci dosa-dosa yang baru saja terungkap di dalam ballroom mewah itu. Raka dan Bella berdiri gemetar di halte bus Reyot yang berjarak 200 meter dari hotel. Seragam OB mereka basah kuyup, mencetak tubuh mereka yang kurus dan kedinginan. Di tangan Raka, amplop putih berisi tiket bus dan uang saku pemberian Arumi sudah lecet terkena air. Mas, rintih Bella, giginya bergemerutuk. Ayo kita ke terminal sekarang. Sesuai kata Arumi, kita pulang kampung saja. Aku udah nggak kuat di Jakarta.
Raka menatap amplop di tangannya. Matanya yang merah menatap nanar ke arah gedung hotel yang menjulang megah di kejauhan, tempat di mana mantan istrinya kini sedang berdansa sebagai ratu. Bayangan wajah Pak Wijaya yang mempermalukannya, tawa para tamu undangan, dan tatapan merendahkan Arumi berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Pulang kampung? Pulang ke desa dengan tangan hampa? Menghadapi cibiran tetangga yang pasti sudah melihat berita viralnya di TV? Bertemu orang tuanya yang sudah terkena serangan jantung karena ulahnya? Teriakan Raka memecah suara hujan. Dengan gerakan kasar, dia merobek amplop itu. Tiket bus ekonomi itu ia sobek menjadi 2, lalu 4, lalu menjadi serpihan kecil yang ia lempar ke genangan air lumpur. Bella membelalak, menjerit histeris. "Mas, apa yang kamu lakukan? Itu tiket kita. Itu uang makan kita." Bella berlutut di aspal basah, berusaha memunguti sobekan tiket yang sudah hancur menjadi bubur kertas bercampur lumpur. "Gila kamu, Mas. Kita mau makan apa? Aku tidak akan pulang sebagai pecundang, Bella." Raka mencengkeram bahu Bella, matanya menyala dengan kegilaan. Arumi pikir dia bisa membuangku seperti sampah? Dia pikir dia bisa kasih aku recehan lalu menyuruhku pergi? Tidak semudah itu. "Tapi kita udah kalah, Mas. Kita nggak punya apa-apa," tangis Bella pecah. "Kita belum kalah selama aku belum menuntut hakku." Raka menyeringai licik, seringai orang yang sudah kehilangan akal sehat. "Arumi mempermalukan kita di depan umum. Dia menyebarkan video pribadiku. Itu pelanggaran hukum. Itu pencemaran nama baik. Kita bisa tuntut dia, Bella. Kita bisa minta ganti rugi miliaran rupiah." "Pencemaran nama baik?" Bella menatap Raka tak percaya. "Mas, video itu fakta. Kita memang selingkuh. Kita Diam, bentak Raka. "Hukum itu soal siapa yang pintar bicara. Kita cari pengacara. Kita tuntut dia." Arumi sekarang istri orang kaya, dia pasti takut skandal baru. Dia pasti akan bayar kita supaya tutup mulut. Ini kesempatan kita buat kaya lagi, Bella. Bella terdiam. Rasa lapar dan dingin membuatnya lemah, dan kegilaan Raka terdengar seperti satu-satunya harapan, meskipun harapan palsu. Keesokan harinya, matahari terbit menyinari Jakarta, tapi tidak memberikan kehangatan bagi Raka dan Bella. Mereka tidur meringkuk di emperan sebuah ruko kosong, beralaskan kardus bekas. Pagi itu, dengan sisa uang receh di saku, yang seharusnya buat beli makan, Raka menyeret Bella ke sebuah kantor lembaga bantuan hukum, lebih, gratisan yang pelangnya sudah miring di pinggiran kota. Mereka masuk dengan pakaian yang sudah kering di badan tapi bau apek. Seorang pengacara magang muda, dengan kemeja lusuh dan kacamata tebal, menemui mereka di ruangan sempit penuh tumpukan berkas. "Jadi, Bapak ingin menuntut Ibu Arumi Wardani, istri dari Bapak Adrian Pratama?" tanya pengacara muda itu, menahan tawa saat membaca formulir pengaduan yang diisi Raka dengan tulisan tangan cakar ayam. "Benar?" Raka membusungkan dada, mencoba terlihat berwibawa meski perutnya keroncongan. "Dia menyebarkan video pribadi saya di muka umum. Dia menghancurkan karir saya. Saya minta ganti rugi 10 miliar rupiah." Pengacara itu membetulkan letak kacamatanya. "Pak Raka, saya sudah lihat video itu. Seluruh Indonesia sudah lihat." Pertanyaannya, apakah Bapak yang merekam video itu sendiri? "Iya, itu koleksi pribadi," jawab Raka gugup. "Dan Bapak menaruhnya di tablet Bapak tanpa enkripsi yang kuat, lalu memberikan tablet itu pada Ibu Arumi untuk dikerjakan." "Dia mencurinya dari folder tersembunyi," sergah Raka. "Pak," pengacara itu menghela napas, menutup berkas. "Kalau kita maju ke pengadilan, Bapak justru akan kena pasal berlapis. Pertama, pasal pornografi karena memproduksi video asusila. Kedua, pasal perzinahan karena saat itu Bapak masih suami sah Ibu Arumi. Ketiga, dalam video itu Bapak mengaku melakukan markup, anggaran alias penggelapan dana perusahaan. Kalau kasus ini diangkat lagi, Bapak Adrian dan Pak Wijaya bisa langsung menjebloskan Bapak ke penjara dengan bukti rekaman suara Bapak sendiri." Raka ternganga. "Tetapi nama baik saya?" "Nama baik apa yang Bapak punya?" potong pengacara itu sadis. "Saran saya, Pak,
Mumpung Bapak Adrian belum melaporkan Bapak ke polisi soal korupsi itu, Bapak sembunyi saja. Jangan cari gara-gara dengan orang yang punya kuasa dan uang, apalagi posisi Bapak salah total. Keluar dari sini, Pak. Saya masih banyak klien yang benar-benar butuh bantuan, bukan orang halu seperti Bapak. Raka dan Bella diusir keluar. Di trotoar yang panas, Bella meledak. Dia memukul dada Raka sekuat tenaga. Puas kamu? Hah? Tiket pulang udah kamu sobek. Uang saku udah habis buat ongkos ke sini. Sekarang kita diusir lagi. Kamu tuh bodoh, Raka. Bep. Raka mendorong Bella hingga jatuh terduduk. Jangan kurang ajar kamu. Ini semua gara-gara kamu yang godain aku dulu. Saat mereka sedang bertengkar hebat di pinggir jalan, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom melintas pelan karena macet. Di dalam mobil yang sejuk dan wangi itu, Arumi sedang menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Mereka sedang dalam perjalanan menuju bandara pribadi Halim Perdana Kusuma untuk berbulan madu ke Swiss. Sayang, lihat itu, Adrian menunjuk keluar jendela. Arumi menoleh. Di trotoar yang kotor, dia melihat Raka dan Bella sedang jambak-jambakan seperti orang gila, dikelilingi tukang ojek yang menonton sambil tertawa. Menyedihkan, gumam Adrian. Kamu mau aku hentikan mobil? Mau kasih mereka pelajaran lagi? Arumi menggeleng pelan, lalu menutup tirai jendela mobil. Dia tidak mau pemandangan sampah merusak hari bahagianya. Tidak perlu, Mas. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Itu hukuman yang jauh lebih kejam daripada penjara. Biarkan mereka membusuk dengan kebencian mereka. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan Raka dan Bella yang semakin terpuruk dalam kemiskinan dan kehinaan. 1 minggu berlalu. Raka dan Bella benar-benar menjadi gelandangan. Mereka tidak bisa kembali ke kontrakan karena diusir pemilik akibat menunggak bayaran 2 bulan. Barang-barang mereka disita sebagai ganti rugi. Kini, rumah mereka adalah kolong jembatan layang di daerah Tanah Abang. Raka, mantan bos yang dulu jijik melihat debu, kini harus berebut kardus bekas dengan pemulung lain. Bella, yang dulu kolektor tas branded, kini harus mengais sisa nasi kotak di tong sampah restoran cepat saji. Malam itu, Raka duduk termenung menatap air sungai Ciliwung yang hitam. Dendam di hatinya bukannya padam, malah semakin membara menjadi api neraka. Ini nggak adil, gumamnya. Kenapa dia bahagia di Eropa sementara aku makan sampah di sini? Ini semua salah Arumi. Tiba-tiba, seorang pria bertato mendekati mereka. Pria itu adalah preman setempat yang dikenal dengan nama Bang Jago. Woi, penghuni baru. Sapa Bang Jago sambil menghisap rokok kretek. Gua lihat muka lu familiar. Lu si Raka yang viral itu kan? Raka menunduk takut. Iya, Bang. Bang Jago tertawa, memperlihatkan giginya yang kuning. Dunia emang kejam, bos. Tapi gua lihat lu punya dendam. Mata lu nggak bisa bohong. Saya benci mantan istri saya, Bang. Aku Raka. Dia ambil semuanya dari saya. Gua bisa bantu lu, bisik Bang Jago. Gua punya kenalan, orang pinter, di kampung seberang. Atau kalau lu mau cara kasar, gua tahu di mana rumah nyokapnya Arumi di kampung. Kepala Raka tersentak. Ibu Arumi. Mertua yang dulu sangat menyayangi Raka, tapi Raka abaikan karena dianggap orang desa. Ibu Arumi tinggal sendirian di desa setelah ayah Arumi meninggal. Arumi pasti sangat menyayangi ibunya. Kalau kita nggak bisa nyentuh Arumi yang dijaga ketat sama suaminya. Bisik Raka, sebuah ide jahat nan pengecut muncul di otaknya yang sudah rusak. Kita sentuh orang yang paling dia sayang. Bella yang sedang tidur ayam di sampingnya terbangun mendengar itu. Mas, kamu mau ngapain? Jangan macam-macam sama hukum lagi. Diam, Bella, desis Raka. Arumi lagi di luar negeri. Rumah ibunya pasti sepi. Kita ke sana. Kita culik ibunya, atau kita rampok rumahnya. Ibunya Arumi punya simpanan emas batangan, aku tahu itu. Arumi sering kirim uang ke ibunya. Itu kriminal. Mas, kita bisa ditembak polisi. Kita sudah mati, Bella. Raka mencengkeram tangan Bella kasar. Hidup begini sama saja dengan mati. Pilih mana? Mati kelaparan di kolong jembatan ini, atau ambil risiko buat dapat emas dan kabur keluar pulau.
Bella menatap mata Raka. Dia melihat keputusasaan yang absolut. Dan jujur saja, perut Bella yang melilit karena lapar membuatnya kehilangan logika. Tapi kita nggak punya ongkos ke desa ibunya Arumi, kata Bella lemah. Raka menoleh ke Bang Jago. Bang, pinjemin gua duit buat ongkos bus. Gua janji, kalau gua berhasil, gua bagi hasilnya 50-50. Bang Jago menyeringai. Oke. Tapi kalau lu nipu gua, atau lu ketangkep, gua sendiri yang bakal potong leher lu sebelum polisi datang. Malam itu, di bawah jembatan yang gelap, kesepakatan iblis terjadi. Raka, yang sudah kehilangan hati nuraninya, memutuskan untuk menargetkan satu-satunya kelemahan Arumi, ibunya yang sudah tua. Sementara itu, di sebuah chalet mewah di pegunungan Alpen, Swiss, Arumi terbangun dari tidurnya dengan perasaan tidak enak. Dadanya berdebar kencang tanpa alasan. Kenapa, sayang? Tanya Adrian yang terbangun di sebelahnya. Nggak tahu, Mas. Tiba-tiba perasaanku nggak enak. Kepikiran ibu di kampung, jawab Arumi cemas. Adrian memeluknya. Ibu pasti baik-baik saja. Aku sudah pasang CCTV yang terhubung ke ponselmu dan menyewa satpam komplek untuk sering patroli lewat depan rumah ibu. Tidurlah lagi. Arumi mencoba memejamkan mata, tapi firasat buruk itu tidak mau pergi. Dia tidak tahu bahwa mantan suaminya sedang dalam perjalanan menuju desa ibunya dengan membawa dendam dan niat jahat. Perang belum berakhir. Raka baru saja memulai babak baru yang jauh lebih berbahaya dan nekat. Malam itu, desa Sukamaju diselimuti kabut tebal. Suara jangkrik bersahutan dengan gonggongan anjing di kejauhan. Pukul 2 dini hari, saat penduduk desa sedang lelap dalam mimpi, dua bayangan mencurigakan mengendap-endap di balik pagar tanaman teh-tehan rumah Ibu Siti, Ibunda Arumi. Raka dan Bella, dengan wajah tertutup masker kain kotor dan memegang linggis kecil yang mereka curi dari bengkel di jalan, menatap rumah itu dengan napas memburu. Ingat rencananya, bisik Raka, suaranya gemetar bercampur adrenalin jahat. Kita congkel jendela belakang. Kamu jaga pintu. Aku masuk. Paksa orang tua itu buka brankas emasnya. Kalau dia teriak, bekap mulutnya pakai kain ini. Bella mengangguk lemah. Kakinya gemetar. Mas, perasaanku nggak enak. Rumah ini, kok kelihatan beda? Seorang narapidana kurus dengan rambut yang mulai memutih sedang menyapu halaman penjara di bawah terik matahari. Itu Raka. Foninya berat. Percobaan perampokan dengan senjata tajam, ditambah pengusutan ulang kasus korupsi dan penggelapan dana di perusahaan lama yang akhirnya dilaporkan oleh Pak Wijaya, membuatnya mendapat hukuman kumulatif 12 tahun penjara. Hidupnya di penjara bagaikan neraka. Dia yang dulu sombong dan sok kuasa, kini menjadi pesuruh bagi napi-napi senior. Dia sering dipukuli jika tidak mau memijat kaki kepala geng selnya. Setiap malam, dia menangis menatap langit-langit sel yang lembab, menyesali kebodohannya melepaskan wanita sebaik Arumi demi nafsu sesaat. Sementara itu, Bella nasibnya tak jauh beda. Dia dipenjara di lapas wanita selama 5 tahun. Kabar terakhir, keluarganya di kampung sudah membuangnya dan tidak mau mengakuinya lagi sebagai anak. Weh, Raka, jangan melamun. Sapu yang bersih, bentak sipir penjara. Raka tersentak dan kembali menyapu dedaunan kering. Di sudut halaman, ada sebuah TV tabung tua yang dinyalakan untuk hiburan para napi. Berita siang sedang tayang. Berita selanjutnya. CEO Adrian Corp, Adrian Pratama, bersama istrinya Ibu Arumi Wardani, baru saja meresmikan panti asuhan dan sekolah coding gratis terbesar di Indonesia. Pasangan filantropis ini juga baru saja menyambut kelahiran putra kedua mereka. Raka berhenti menyapu. Dia menatap layar TV buram itu. Di sana, Arumi terlihat sangat anggun dan bahagia. Dia menggendong seorang bayi laki-laki, sementara seorang anak perempuan cantik berumur 4 tahun memegang tangan Adrian. Mereka tertawa lepas saat memotong pita peresmian. Arumi terlihat 10 tahun lebih muda. Cahaya kebahagiaan memancar dari wajahnya. Dia bukan lagi wanita yang dulu Raka hina, kampungan. Dia adalah wanita berkelas dunia yang dihormati ribuan orang. Air mata menetes di pipi kotor Raka. Dia ingat, dulu Arumi pernah memohon padanya untuk punya anak, tapi Raka menolak dengan alasan, karir belum mapan, dan anak itu repot. Sekarang,
Pria lain yang menikmati kebahagiaan keluarga bersama Arumi. Pria lain yang menikmati masakan Arumi. Pria lain yang dibanggakan Arumi. Itu dulu istriku? Gumam Raka lirih pada angin lalu. Salah satu napi di sebelahnya tertawa mengejek. Halu lu, Kak. Muka kayak lu mana mungkin dapat bidadari kayak gitu? Ngata? Raka hanya bisa menunduk, menelan kepahitan yang tak akan pernah hilang seumur hidupnya. Dia kembali menyapu debu, menyadari bahwa dirinya lah debu yang sesungguhnya. Sementara itu, di kediaman megah Adrian dan Arumi. Arumi mematikan TV setelah menonton berita tentang dirinya sendiri. Dia tersenyum, lalu menatap ke taman belakang di mana Adrian sedang bermain bola dengan anak-anak mereka. Ibunya, Ibu Siti, duduk di gazebo sambil minum teh, menikmati masa tuanya dengan damai dan berkecukupan. Arumi mengelus dadanya yang terasa lapang. Dendam masa lalu sudah lama hilang, digantikan oleh rasa syukur yang luar biasa. Dia sadar, perceraian itu bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan awal dari takdir terbaiknya. Raka adalah guru terburuk yang mengajarkannya rasa sakit, tapi Adrian adalah hadiah terindah yang mengajarkannya arti cinta dan penghargaan. Sayang, ayo sini, panggil Adrian dari kejauhan. Iya, Mas. Arumi berdiri, melangkah ringan menuju keluarga kecilnya. Dia tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Masa lalu sudah terkubur bersama kehancuran orang-orang yang menyakitinya. Dan di sini, di bawah sinar matahari yang hangat, Arumi akhirnya menang. Menang dengan cara yang paling elegan, bahagia.